Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dengan kelas manajemen. Saya harap teman-teman baik dalam keadaan baik, jadi kita bisa mengikuti ini kuliah dengan baik. Bila ada masalah di screen, nanti teman-teman bisa konfirmasi ke saya, ada masalah apa atau tidak tepat slide-nya untuk dikonfirmasi aja, silakan. Oke, selamat malam. Kita mulai dengan Introduction of Management. Jadi isi buku ini kita bahas materi kali ini tentang fungsi dari manajemen. Ini juga kita akan memperkenalkan nanti sosok Henry Fayol. Siapa itu Henry Fayol nanti kita bahas. Kemudian prinsip-prinsip manajemen apa saja, terus bagaimana membuat decision, serta ada ilustrasi contoh bagaimana pengambilan keputusan atau making decision. Serta satu lagi mengenai intuisi ya atau naluri. Oke, teman-teman nanti bisa mengikuti dan mari kita masuk lebih jauh pembahasan ini. Nah, bukunya referensinya dari karangan Robbins and Coulter. Nanti teman-teman saya berikan linknya ya. Saya berikan link. Kalau minggu lalu hanya link ke PDF-nya ya, ke websitenya. Jadi kalau nanti ada masalah di websitenya, nanti saya setelah kuliah ini saya beri linknya ke Google Drive ya. Di Google Drive saya nanti teman-teman bisa download. Nah, Managers and Management. Buku karangan Coulter ini, Robbins and Coulter ini teman-teman, dia membahas bahwa manajemen itu harus dia perkenalkan dulu ya. Dia mulai dengan sosok manajer serta manajemennya. Ya, jadi dia mulai dengan sosok manajer dan manajemennya. Jadi kemudian dari sosok dan manajemen itu sendiri dia melihat dari sisi siapa. Jadi manajer itu siapa, kemudian bekerja di mana saja. Who managers are and where they work. Jadi sosok itu bekerja di mana ya, bekerja di mana saja. Tempatnya di mana. Kemudian yang kedua dengan mempelajari kenapa manajer itu penting. Ya, kenapa manajer itu penting? Kenapa manajer itu penting? Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan seorang manajer? Apa yang dilakukan seorang manajer? Yang keempat, ini teman-teman juga concern ya kan bagi semua yang hadir di sini. Kenapa harus kita pelajari manajemen ya, teori manajemen. Nah, teman-teman nanti akan kita bahas di sini materinya. Teman-teman akan tahu kenapa kita penting belajar manajemen. Karena teman-teman sekarang kan sudah semester 7 ya, diharapkan nanti sudah bisa mempelajari manajemen dari sisi bagaimana pengelolaan ya, pengaturan. Terutama nanti kita bahas lebih lanjut ini. Istilah-istilah atau hal-hal yang berkenaan dengan manajer, fungsi manajerial maupun yang berkaitan dengan hal-hal manajemen ya. Mari kita pelajari satu persatu. Jadi, who managers are and ya. Ya. Screen-nya udah di-share ya? Share screen-nya. Oke, hilang ya? Iya, Pak. Kita nggak ngeliat share screen. Oke. Ini kelihatan, Mas? Ini sudah kelihatan belum? Tidak ada, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Putus ya? Dari Google Meet-nya, Pak. Iya, Pak. Belum ada. Oke, sekarang kelihatan? Nah, baru kelihatan, Pak. Oke, siap. Oke, jadi ini ya. Oke, terima kasih.
Ini masih kelihatan ya, masih ya. Oke, jadi kalau ada masalah di screen silakan segera diinterupsi. Oke, kita lanjutkan lagi. Dimulai dari managers itu siapa, kemudian bekerja di mana, managers itu kenapa penting ya, kenapa penting sosok manajer itu, kemudian apa yang dilakukan manajer, serta kenapa kita penting mempelajari studi tentang manajemen. Nah, dimulai dari yang pertama, who is a manager? Manager itu siapa? Manager itu apa? Nah, manager is someone who coordinates and oversees the work of other people so organizational goal can be accomplished. Jadi, manager adalah seseorang ya, atau sosok yang mengkoordinasikan, jadi melakukan fungsi koordinasi serta fungsi mengawasi, overseas. Jadi dia ada fungsi koordinasi, dia punya fungsi mengawasi. Pekerjaan yang dilakukan orang lain atau banyak orang, sehingga organisasi itu dapat mencapai tujuan, ya, dapat mencapai tujuannya. Jadi lebih lanjut apa? Jadi manajer atau pekerjaan manajer itu sebenarnya bukan hanya pencapaian seseorang atau satu orang atau sebagai seorang personal ya, bukan ya. Bagaimana sosok manajer dengan fungsi manajemen itu dia membantu orang lain untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya. Dalam arti bahwa dia juga harus mampu mengkoordinasikan pekerjaannya dengan departemen lain, dengan departemen yang dia pimpin. Bawahan-bawahannya harus bisa dia koordinasi maupun dia supervisi. Single person, jadi setiap orang dalam organisasinya harus bisa dia supervisi, dia mengawasi, diawasi. Setelah itu dia melakukan koordinasi dengan banyak departemen. Ya, departemen lain seperti IT harus dia koordinasi dengan departemen yang lain, bisa bekerja sama dengan finance, dengan bagian HR, dengan bagian manufacture dan sebagainya. Ya, manager. Kemudian managers bekerja di mana? Ya, where do managers work? Nah, tentunya manajer pasti bekerja dalam suatu organisasi. Nah, jadi teman-teman kemudian bertanya, organisasi itu apa? Jadi organisasi adalah sekumpulan, ya. It's a deliberate arrangement of people to accomplish some specific purpose. Nah, jadi ini terjemahannya teman-teman bisa lihat ya. Sekumpulan orang yang dikelola untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan yang bersifat positif dan baik tentunya. Bagaimana kita membuat suatu organisasi, mengelola, mengumpulkan banyak orang yang bisa diatur untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan yang bersifat positif dan baik tentunya teman-teman. Jadi kalau kita lihat berita-berita yang dalam waktu dekat atau yang kemarin-kemarin kita lihat ada organisasi yang bersifat merusak atau tidak baik, nah itu berarti bukan organisasi yang baik. Jadi teman-teman juga harus bisa menjadikan pembelajaran di kampus itu sudah memahami fungsi manajemen. Manajemen itu adanya sosok seorang manajer. Nah, manajer itu bekerja di mana? Bekerja di suatu organisasi. Organisasi itu sendiri adalah sekumpulan orang ya yang dikelola untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kita harapkan tujuan yang baik dari suatu organisasi itu bersifat positif dan baik ya. Jangan sampai kita membuat organisasi yang bersifat merusak atau mengganggu ketertiban banyak orang ya, mengganggu atau merugikan banyak orang. Ya. Itu ya, bekerjanya di suatu organisasi, di perusahaan, di rumah sakit, ya. Itu bekerja di mana saja perusahaan, ya, di organisasi. Nah, jadi pertama-tama harus ada orang. Ada beberapa orang, kemudian dibuat strukturnya, ada struktur organisasi, dan yang ketiga
Setelah ada orang-orang yang bisa diatur dan dibuat organisasi yang jelas, ada struktur organisasinya, maka organisasi tersebut pasti mempunyai tujuan tertentu. Ya, gitu. Karakteristik dari organisasi. Nah, berikutnya kenapa? Kenapa manajer itu penting? Ya, kenapa manajer itu penting? Nah, teman-teman, alasan pertama ini dinyatakan bahwa kenapa manajer itu penting karena organisasi itu memang membutuhkan seorang keahlian manajerial dan kemampuan, terutama ketika menghadapi hal-hal yang tidak pasti, hal-hal yang kompleks atau rumit, serta ketika keadaan itu sangat kacau. Ya, di sini dijelaskan the first reason why managers are important is because organizations need their managerial skills and abilities more than ever in uncertain, complex, and chaotic times. Jadi, manajer merupakan sosok yang penting, terutama ketika menghadapi keadaan-keadaan uncertainty ya, ketidakpastian, seperti adanya PSBB ini, ya kan? Bagaimana mengelola perusahaan ketika menghadapi suatu peristiwa yang di luar kemampuan perusahaan itu, faktor luar yang menentukan jalannya perusahaan. Jadi misalnya keadaan yang tidak menentu ya, PSBB ini kan di luar dugaan karena bisnis selama ini misalnya berjalan baik. Tapi karena ada PSBB, maka dia juga harus membuat strategi. Ya, menghadapi uncertainty, ketidakpastian ini dia harus buat strategi. Apakah sebagian karyawannya dirumahkan, bagaimana membuat organisasi atau perusahaan itu tetap berjalan. Ya. Kemudian keadaan-keadaan kompleks maupun keadaan yang kacau, yaitu tadi ya, ketika keadaan kacau, seperti ada kerusuhan atau ada gempa bumi sekalipun ya, tetap hal-hal ini harus dimiliki oleh seorang manajerial ya. Seorang manajer harus punya kemampuan dan keahlian. Nah, itulah alasan pertama kenapa suatu organisasi membutuhkan seorang manajer. Karena tidak selamanya semua itu berjalan dengan baik atau mulus ya. Nah, itulah gunanya seorang manajer. Nah, alasan kedua kenapa penting seorang manajer. Kenapa penting? Another reason why managers are important to organization is because they are critical to getting things done. Jadi, terutama ketika menghadapi hal kritis itu, keadaan kacau, keadaan yang sangat tidak menentu itu. Nah, keadaan-keadaan itu harus diselesaikan. Jadi, that critical to getting things done. Jadi, membuat masalah-masalah yang bersifat kritis itu harus diselesaikan, harus dituntaskan. Nah, itulah tanggung jawab seorang manajer ya. Critical, ya, they are critical to getting things done. Jadi hal-hal yang itu harus dia jadi tanggung jawab seorang manajer. Ya. Seandainya pekerjaan atau project is not getting done ya, seandainya tidak selesai atau tidak berhasil, atau tidak selesai, yang seperti yang sudah seharusnya. Nah, itulah tugas seorang manajer. Dia harus find out why and getting back on track. Jadi dia harus cari tahu kenapa masalah atau proyek itu nggak selesai. Dan dia harus mampu mengembalikan masalah tersebut untuk masuk ke dalam tracknya. Ada yang mau join lagi sebentar. Oke. Oke. Jadi, another reason why managers are important to organization is because they are critical to getting things done ya. Dia harus menuntaskan masalah-masalah itu. Dan yang ketiga adalah finally managers do matter to organization. Ini artinya apa? Artinya manajer memang dibutuhkan oleh organisasi itu gitu. Memang dibutuhkan. Seperti misalnya teman-teman atau kemarin saya ketika ditanya gitu ya, kenapa
meng-hire atau teman-teman nanti kenapa organisasi yang tempat teman-teman nanti setelah lulus ya melamar pekerjaan, terus ditanya sama pewawancara, kenapa harus meng-hire ya, meng-hire kalian atau meng-hire saya gitu ya. Jawabannya adalah because you have to. Jadi why managers are important? Because managers do matter. Karena memang manajer itu memang diperlukan. Ya. Contohnya begini. Suatu perusahaan, ini di buku ini juga dituliskan, nanti teman-teman bisa mengeksplor. Jadi perusahaan ketika meng-hire seorang manajer karena keahliannya ya, itu ternyata dibuktikan dari penelitian buku ini menyatakan bahwa 48% keuntungan perusahaan itu meningkat. Nah, bayangkan ketika perusahaan meng-hire seorang manajer yang kompeten. Nah, buku ini membuat perhitungan atau membuat penelitian, ternyata 48% meningkat keuntungan perusahaan tersebut. Itulah tuh gunanya seorang manajer. Produktivitas akan meningkat menjadi 22%. Kemudian 30% increase. Jadi skor keterikatan karyawan. Jadi karyawan tetap bekerja di perusahaan itu meningkat 30%, sebesar 30%. Kemudian meningkatkan customer relationship, tuh, hubungan dengan pelanggan itu 17%. Kemudian menurunkan angka turnover ya, atau turnover itu keluar masuk orang yang di perusahaan itu. Karyawan di perusahaan itu turnovernya turun sekitar 19%. Nah, berarti akan keterikatan atau karyawan bekerja di perusahaan itu lebih baik. Artinya, kalau perusahaan meng-hire seorang manajer yang tidak sesuai dengan talentanya, maka tentunya adalah nilainya berlawanan dari penelitian yang tadi. Ya. Jadi sebaliknya, kalau manajernya bagus akan meningkatkan perusahaan, sebaliknya kalau manajernya tidak tepat, tentunya akan bersifat sebaliknya. Oke? Itu kenapa seorang manajer itu penting. Nah, sekarang what do managers do? Ya. What do managers do? Apa yang dikerjakan seorang manajer? Ya, tadi kan dinyatakan bahwa management involves coordinating and overseeing. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa fungsi manajemen itu adalah seorang sosok manajer ya. Manajer itu seorang sosok yang mampu mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang lain atau orang banyak sehingga pekerjaan yang mereka lakukan selesai secara efisien dan efektif. Nih. Jadi, bagaimana melakukan fungsi koordinasi dan pengawasan itu secara efisien dan efektif. Ya, secara efisien dan efektif. Nah, ini dijelaskan apa itu efisiensi, apa itu efektif. Ya. Nah, efficiency refers to getting the most output from the least amount of input or resources. Jadi artinya apa? Sesuatu itu bersifat efisien ketika dengan output yang besar namun diperoleh dari input atau resource yang sekecil mungkin. Dengan input yang sekecil mungkin, resource yang sekecil mungkin untuk menghasilkan output yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar, dan itu namanya disebut dengan efisiensi. Itu merefer kepada doing things right. Jadi melakukan sesuatu dengan benar. Ya. Melakukan sesuatu dengan benar. Doing things right. Jadi efisiensi itu doing things right. Sedangkan effectiveness itu is often described as doing the right things. Jadi kalau efisiensi itu teman-teman doing things right. Sedangkan effectiveness itu efektif ya. Yang bersifat efektif itu adalah doing the right things. Jadi melakukan sesuatu yang benar. Jadi effectiveness itu lebih kepada doing, ya, pekerjaan atau
kerja atau activities untuk mencapai sasaran. Jadi ya paham ya. Jadi doing things right itu kan efisiensi ya. Melakukan sesuatu dengan benar itu lebih banyak ke how. Ya. How. Jadi bagaimana ya. Sedangkan doing the right things, melakukan sesuatu yang benar itu effectiveness itu berelasi kepada apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan. Semoga paham, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, jadi what do managers do sudah. Kemudian setelah tahu efisiensi dan effectiveness, manajemen researchers, jadi para peneliti manajemen ya, terutama dari buku ini, itu kemudian mengembangkan 3 pendekatan untuk menjelaskan apa yang dilakukan seorang manajer. Nah, apa yang dikerjakan oleh seorang manajer itu dilihat dari apa? Fungsi manajemennya atau manajemen function, kemudian apa peran manajemen atau manajemen roles, dan kemudian keahlian manajemen atau manajemen skill. Jadi ini yang dilakukan seorang manajer. Dia harus punya fungsi manajemen, dia juga harus punya peran manajemen, dan dia punya peran atau punya keterampilan. Ya. Jadi apa yang dilakukan seorang manajemen, dia harus punya ketiga hal berikut. Oke, satu-satu. Manajemen function. Manajemen function. Fungsi manajemen itu ada 4 di buku ini. Menjelaskan ada 4 fungsi manajemen. Dimulai dari planning, kemudian organizing, kemudian leading, hingga controlling. Nah, fungsi planning itu sendiri adalah apa? Fungsi planning itu adalah setting goals. Jadi membuat atau men-set, merencanakan, membuat goals, membuat suatu pencapaian, membuat tujuan, buat strategi, dan membuat rencana untuk mengkoordinasikan semua kegiatan. Ya, itu planning. Tidak ada yang namanya seorang manajer kerja tidak punya planning atau rencana. Karena seorang manajer, menurut fungsi manajemen berikut, dijelaskan bahwa seorang manajer harus punya planning. Karena di planning itu isinya ada tujuan, ada strategi, ada koordinasi, dan ada segala pekerjaan yang terkoordinasi. Fungsi manajemen yang kedua adalah organizing, ya, mengorganisasi. Untuk menentukan what needs to be done, ya, apa saja yang dibutuhkan. Kemudian how it will be done, bagaimana itu bisa diselesaikan. Dan yang ketiga, who is to do it, jadi siapa yang harus ditunjuk untuk mengerjakan. Jadi dia mengorganizing, dia mengelola untuk menentukan apa, bagaimana, dan siapa. What, how, dan who. Kemudian fungsi manajemen yang ketiga adalah leading. Leading ya, punya fungsi kepemimpinan. Bagaimana dia memotivasi, membuat orang bergairah ya, memotivasi, menguatkan. Jadi membuat orang bersemangat bekerja. Motivasi, motivating, kemudian leading, punya jiwa kepemimpinan. Ya, dan fungsi leading ini juga punya aktivitas bagaimana dia melibatkan kerjasama dengan orang lain. Jadi involved in dealing with people. Jadi dia punya kemampuan untuk melakukan kerjasama atau deal kesepakatan dengan orang lain. Dia bisa mengajak banyak orang
untuk melakukan kesepakatan. Kemudian fungsi keempat adalah controlling. Jadi mengelola controlling diatur ya, fungsi memonitoring. Memonitoring bahwa aktivitas atau kegiatan kerja yang dilakukan oleh orang banyak itu yang di bawah pengelola di bawah tanggung jawabnya dia, itu mereka semua itu melakukan aktivitas sesuai dengan perencanaan. Jadi apakah kegiatan ini sudah sesuai dengan hal-hal yang direncanakan di awal, sesuai dengan rencana. Itulah fungsi kontrol. Jadi kalau kita kerja harus kembali lagi ke fungsi planning. Sesuai nggak apa yang dikerjakan itu dengan hal-hal yang direncanakan. Kemudian fungsi manajemen yang kedua, peran manajemen. Peran manajemen di buku ini ya membuat fungsi manajemen manajemen roles atau peran manajemen menurut peneliti manajemen yang terkenal yaitu Henry Mintzberg. Nah, ini gambar roles-nya ini dibuat oleh Henry Mintzberg. Bagaimana seorang manajer mempunyai peran interpersonal roles, ya, peran sebagai interpersonal, hubungan antar manusia, kemudian punya peran informasional, punya peran berhubungan dengan informasi, serta yang berikutnya punya peran menentukan, memutuskan pasti ya. Seorang manajer nggak bisa memutuskan, itu bukan manajer berarti. Ya, jadi harus punya peran interpersonal, jadi hubungan dengan orang lain baik. Kemudian fungsi yang kedua adalah peran, dan peran yang ketiga adalah peran dalam memutuskan. Interpersonal roles itu adalah bagaimana dia punya peran sebagai seorang leader, ya, pemimpin. Dia juga punya peran sebagai figure atau sosok atau tokoh. Kemudian punya peran liaison, itu menghubungkan atau dengan banyak orang, ya, berkomunikasi, dia jembatannya. Kemudian informational roles, dia punya peran yang berhubungan dengan informasi. Spokesperson, dia orang yang harus bisa berpidato, ya, menyampaikan informasi, ya. Disseminator, dia juga punya peran menyebarluaskan informasi, dan dia juga memonitor informasi. Nah, menyebarluaskan, memonitor, atau sebagai seorang pembicara, itu dia juga harus menyebarluaskan, menyampaikan informasi, bahwa informasi yang dia berikan itu adalah informasi yang besar, informasi yang benar, ya, informasi yang benar dan baik sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi. Bayangkan ketika informasi yang tersebar adalah lebih banyak isu, ya, atau hal-hal yang bersifat merugikan perusahaan. Ya, sudah tidak baik, ya, perusahaan itu berjalan. Nah, justru inilah fungsi seorang manajer, disseminator. Dia juga harus menyebarluaskan informasi yang benar, dan dia juga harus memonitor bahwa informasi itu tepat sampai kepada orang-orang yang tepat dan sampai kepada bawahan, bahkan di luar divisi yang dia pimpin. Dia juga harus memonitor bahwa informasi yang dia berikan bisa dimonitor sampai ke semua orang, kepada orang yang tepat, itu informasi yang benar, ya. Jangan sampai tadi itu merugikan, informasi yang merugikan perusahaan, membuat atau menjelek-jelekan perusahaan, ya. Ya. Bentar, ada ya. Oke. Kemudian peran sebagai pengambilan keputusan. Ya, punya peran sebagai pengambil keputusan. Dia mengambil keputusan sebagai fungsi sebagai pengusaha, entrepreneur.
dia mengambil keputusan jangan sampai menimbulkan kekacauan. Jadi harus disturbance handler. Peran sebagai seorang yang pengambil keputusan, dia harus membuat keputusannya itu jangan sampai menimbulkan kekacauan. Kemudian resource allocator, waktu mengambil keputusan dia juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil itu sesuai dengan resource-nya, jadi keahlian yang harus tepat ya, memilih resource-nya. Dan yang keempat, negosiator. Nah, bayangkan ketika dia mengambil keputusan banyak yang tidak setuju, tidak sepakat. Nah, dia harus menjadi seorang negosiator yang memberi masukan-masukan dan membuat negosiasi agar orang yang tidak atau berseberangan, tidak sepakat, itu dia harus membuat negosiasi terhadap orang-orang yang berbeda pendapat atau orang yang berseberangan. Ya. Jadi peran sebagai seorang manajer punya peran interpersonal, punya peran sebagai informational dan decisional. Oke. Kemudian manajemen skill. Jadi yang ketiga adalah keterampilan sebagai seorang manajer, ya, manajemen skill. Jadi skill pertama sebagai seorang manajer adalah punya skill teknis. Nah, punya teknis. Jadi karena kemampuan dia waktu menjadi seorang engineer itu berguna untuk membuat dia punya keterampilan teknis ya. Technical skill are the job specific knowledge and technique needed to professionally perform work task. Jadi ini membantu bagaimana ketika pengalaman itu membuat dia ahli ya. Bayangkan seorang manajer IT tapi nggak pernah kerja di IT ya, kurang tepat. Jadi seorang manajer IT harus pernah menjadi seorang engineer IT supaya dia punya pemahaman ya, knowledge dan punya skill teknis ya. Yang kedua, manajemen skillnya yaitu interpersonal skill, punya keterampilan dalam mengelola ya, hubungan dengan orang lain ya. The ability to work well with other people individually and in a group. Jadi bisa secara one to one maupun one to many. Dia bisa membuat kerjasama, komunikasi yang baik. Yang ketiga, conceptual skills. Nah ini, apa yang membedakan seorang manajer dengan seorang engineer adalah seorang manajer dengan fungsi manajemen skillnya dia harus punya conceptual skill, yaitu the ability to think and to conceptualize about abstract and complex situation. Jadi dia harus membuat konsep-konsep. Jadi memang bersifat abstrak dan bersifat kompleks. Itulah seorang manajer. Jadi dia sudah mulai membuat konsep, ya, hal-hal yang mungkin seperti pencapaian yang luar biasa ya, membuat konsep-konsep. Nah, selanjutnya ini skill needed at different managerial level. Jadi skill yang dibutuhkan oleh seorang manajer di level manajerial tertentu. Seperti low level manager, kalau seperti manajer yang masih manajer di tahap-tahap awal ya, atau masih manajer junior manager gitu, itu manajer yang baru lepas dari engineer kemudian diangkat jadi manajer, dia masih punya skill teknis yang tinggi. Nah, tapi dia juga sudah harus memahami fungsi interpersonal atau hubungan dengan human atau orang lain. Namun dia juga harus sudah mulai memahami konseptual. Artinya lingkup konseptualnya masih kecil. Nah, di middle manager itu dia sudah mulai teknikalnya karena sudah menjadi dari masih junior ya atau manajer biasa, kemudian mulai meningkat menjadi seorang asisten GM misalnya atau senior manager. Itu dia sudah mulai teknikalnya mulai terkurangi, mulai berkurang, tapi hubungan dengan orang lain atau interpersonal itu tetap harus dijaga. Serta konseptual skill-nya nih teman-teman bisa lihat makin membesar ya. Konseptualnya harus dia miliki lebih besar. Nah, kenapa teknikalnya makin berkurang? Karena dia sudah mulai meninggalkan hal teknis. Lagi pula kita tahu ya,
perkembangan teknologi informasi itu akan selalu berubah ya. Tiap 5 tahun, seperti saya dulu ya. Saya kerja di suatu perusahaan swasta sekitar tahun 2000, itu banyak sekali sampai hari ini ya. Itu banyak sekali teknologi yang sudah mulai banyak sekali berbeda ketika saya masih 20 tahun sudah bekerja di perusahaan itu. Jadi banyak hal-hal yang akan selalu berubah, tidak akan bisa teratasi. Nah, itulah gunanya ketika sudah mulai senior itu mulai bekerja sama dengan engineer muda, karena mereka masih fresh, mereka bisa memahami hal-hal teknis lebih dalam. Nah, kita mulai beranjak ke hal-hal konsep sambil tetap mempelajari hal-hal teknis. Nah, begitu juga ketika meningkat menjadi top manager atau menjadi seorang GM, konseptualnya makin besar dan hal-hal teknisnya makin berkurang, meskipun dia tetap mencoba paling tidak berkomunikasi dengan engineer-nya untuk mengetahui hal-hal teknis. Nah, tapi satu hal teman-teman bisa lihat bahwa interpersonal skill-nya atau human-nya, hubungan dengan orang lain gitu ya, tetap mendapat porsi yang cukup ya, hampir tidak berubah nih. Interpersonal skill untuk human-nya ini ya, interpersonal skill-nya tidak berubah. Jadi ini teman-teman bisa lihat bahwa dengan kemampuan teknis itu memungkinkan seorang menjadi atau meningkat jabatannya menjadi seorang manajer, karena memang seorang manajer harus punya skill teknis ya. Nih teman-teman bisa lihat nanti, bisa dipelajari lebih lanjut. Nah sekarang ini bagian yang paling ditunggu-tunggu ya, kenapa kelas ini belajar manajemen. Nah, you may be wondering why you need to study management. Teman-teman akan bertanya itu kenapa sih kita belajar manajemen ya. Nah, buku ini menjelaskan we can explain the value of studying management by looking at two things. Jadi, the universality of management, serta yang kedua, the reality of work. Jadi, yang pertama adalah manajemen itu memang sudah bersifat universal ya. Dan yang kedua, memang realitas di lapangan memungkinkan kita harus sudah mulai mempelajari apa itu manajemen. Ya, jadi apa itu universality ya? Universality of management. The reality that management is needed in all types and sizes of organization, at all organizational levels, in all organizational areas, and in organization no matter where located. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Manajemen diperlukan di mana saja nih. Organisasi semua organisasi, baik organisasi kecil maupun besar, tetap membutuhkan seorang manager. Manajemen is needed in semua tipe organisasi, baik organisasi yang profit maupun non-profit membutuhkan fungsi manajemen. Harus ada manajer di sana. Manajemen is needed in all organization level. Jadi level bottom maupun top itu tetap membutuhkan seorang manajer atau fungsi manajemen. Management is needed in all organizational area. Jadi organisasi atau area organisasi apapun bentuknya memerlukan seorang manajer. Bagian manufacturing, marketing, human resources, accounting, information system, IT dan sebagainya membutuhkan manajer. Ya. Jadi seperti tadi dijelaskan di depan kan, kenapa penting seorang manajer kan? Karena manajer itu akan membuat suatu perusahaan itu berkembang dengan baik atau tidak. Ya. Seperti tadi dijelaskan di depan, 48%. Kalau perusahaan itu merekrut atau meng-hire seorang manajer yang baik, dia bisa akan meningkatkan keuntungan perusahaan hampir 50%. Tadi teman-teman sudah dijelaskan di depan. Ya. Nah, itulah, jadi kita juga penting mempelajari manajemen, studi mengenai manajemen. Oke. Yang kedua, the reality of work. Another reason for studying management is the reality that for most of you, once you graduate from college and begin your career, you will either manage or be managed. Jadi, teman-teman
semester 7 tahun depan mungkin sudah pada lulus semua ya. Bersiap-siap lulus, kemudian setelah lulus mulai melamar pekerjaan. Nah, ada teman-teman yang beruntung mendapatkan posisi manajer. Nah, ada teman-teman juga yang memulai karir di bawah manajer, ya. Jadi menjadi seorang staff, tapi tetap di bawah tahu memahami seorang manajer. Nah, bagi teman-teman yang menjadi seorang manajer, paling tidak teman-teman sudah memahami bentuk manajemen, ya. Jadi punya pengetahuan, punya istilah-istilah mengenai manajemen, tahu manajer itu punya fungsi apa. Itu di depan tadi manajemen function, manajemen role, punya peran seperti apa seorang manajer, serta punya skill apa saja dari seorang manajer. Teman-teman sudah bisa memahami atau tahu paling tidak istilah-istilah atau sikap seorang manajer, pemahaman, knowledge maupun keterampilan. Nah, itu nanti teman-teman bisa mempelajari lagi lebih lanjut. Nah, bagi teman-teman yang tidak menjadi seorang manajer, tentunya pengetahuan mempelajari manajemen ini di kelas ini, teman-teman akan tahu bahwa sebagai seorang bawahan harus bagaimana terhadap seorang manajer. Karena dengan menjadi seorang bawahan, dengan mempelajari ini, teman-teman tahu bisa menilai. Jadi manajemen yang baik itu harus melakukan fungsi apa saja, melakukan peran apa saja, dan punya skill apa saja. Ya, jadi baik menjadi seorang manajer maupun menjadi seorang yang be manage, yang diatur oleh seorang manajer, kita bisa menempatkan diri dengan baik. Ya, itu jadi reality of work-nya itu. Ya, jadi fungsi kenapa kita penting mempelajari manajemen, karena memang universality of management itu sendiri serta the reality of work-nya. Oke. Nah, saya mau lanjut dulu ke belakang. Nah, ada juga kemudian intuition. Jadi selain teori-teori di atas manajemen function, manajemen role, dan manajemen skills, itu ada lagi intuisi namanya, atau naluri ya. What is intuitive decision making? Jadi kadang-kadang ketika memutuskan sesuatu ya, membuat keputusan berdasarkan intuisi ya, berdasarkan suatu naluri ya. It's making decision on the basis of experience. Jadi ketika mengambil keputusan, dia berdasarkan pada experience, pengalamannya dia, berdasarkan feelingnya, perasaan, dan accumulated judgment. Jadi keputusan-keputusan yang dia buat akumulasinya, rangkaian keputusan yang sudah pernah diambil. Nah, researchers, jadi para peneliti mempelajari managers yang menggunakan intuisinya dalam pengambilan keputusan itu dibagi oleh penelitian di buku ini menjadi 5 aspek yang berbeda dari suatu intuisi. Nah, intuisi. Jadi ketika pengambilan keputusan itu kadang ya dibuat experience based decision. Nah, experience based decision artinya manager make decision based on their past experience. Jadi ketika mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lampau ya, masa lalu. Itu penting dalam pengambilan keputusan. Dia punya experience base. Kemudian intuisi yang berikutnya affect initiated decision. Managers make decision based on feeling or emotion. Nah, emosi atau apa? Atau ketika dia mengambil keputusan itu perasaannya seperti apa? Ya. Itu juga menentukan seorang manajer dalam mengambil keputusan. Kemudian intuition cognitive based decision. Jadi manager make decision based on skill, knowledge, and training. Nah, ada juga intuisi yang managers ketika mengambil keputusan itu berdasarkan skill, keterampilannya dia memang punya kemampuan, dia punya pengetahuan, knowledge, and training. Ya. Kemudian intuition, subconscious mental processing. Nah ini ya, manager menggunakan data dari
subconscious mind to help them make decision. Jadi kadang intuisi itu ketika seorang manajer mengambil keputusan berdasarkan ini alam bawah sadarnya yang kadang-kadang mengingatkan dia harus mengambil keputusan yang seperti apa ya. Itu subconscious ya, alam bawah sadarnya. Kemudian ada juga ketika manajer berdasarkan pengambilan keputusannya itu value or ethic based decision. Manager make decision based on ethical value or culture. Jadi keputusan yang dia buat ya berdasarkan nilai-nilai etika dan budaya yang dia pahami atau budaya yang biasa dimiliki perusahaan itu. Ya, itu sampai di situ tentang manajer ya, fungsi, peran, skill, serta kenapa kita mempelajari manajemen. Oke, bahwa Fayol principle ya, prinsip manajemen dari Fayol ini division of work, authority, discipline, unity of command, unity of direction, subordination, remuneration, centralization, scalar change, order, dan equity. Yang 11 equity. Bagaimana seorang manajer harus be kind and fair, harus baik dan menghormati. Semua orang mendapatkan hak yang sama, fair terhadap bawahannya. Kemudian yang ke-12, stability of tenure of personal. Jadi bagaimana ketika project atau organisasi itu ada satu atau dua orang yang berhalangan, jadi manajemen harus punya strategi bagaimana pengaturan, pengelolaan orang tersebut dalam suatu project itu digantikan oleh orang lain yang tepat. Ya, harus punya replacement yang tersedia, available to fill vacancies ya, untuk mengisi kekosongan. Yang ke-13, inisiatif ya. Employee harus dibuat atau dibiarkan diberi kewenangan juga dalam membuat mereka memberi ide-ide atau masukan bagi perusahaan. Ya, prinsip manajemen. Yang keempat, esprit de corps. Jadi bagaimana membela organisasinya untuk pengembangan organisasi yang lebih baik ya. Itu prinsip-prinsip manajemen. Kemudian ini kasus teman-teman bisa baca sendiri bagaimana membuat keputusan dimulai dari identifying problem. Problemnya apa? Misalnya bagian sales minta IT perlu komputer baru. Nah, komputer baru itu sebagai seorang manajer kan harus membuat decision. Nah, harus mengidentifikasi kriterianya apa. Kemudian mengalokasi, dibuat bobotnya di kriteria-kriteria itu, kemudian dibuat bobotnya. Mana yang paling tinggi? Yang ke bawah makin rendah. Kemudian dibuat alternatif. Jadi komputer-komputer yang ada itu apa saja alternatifnya dituliskan. Kemudian dianalisa alternatifnya. Kenapa pilihannya dari alternatif ini pilihannya apa? Sampai akhirnya membuat pilihan alternatifnya apa. Alternatifnya akhirnya dipilih A misalnya. Nah, ini proses making decision. Kemudian dievaluasi kembali lagi apakah sesuai dengan identifikasi masalah yang dibutuhkan oleh sales tadi, apakah kebutuhan sesuai dengan yang mereka perlukan ya. Nah, ini teman-teman untuk membuat bobot-bobot ini 10, 8 dan sebagainya ini sampai akhirnya pilihannya ini teman-teman bisa pelajari sendiri angka-angka ini, ilustrasi atau pembobotan kenapa akhirnya dipilih Dell Inspiron. Nanti teman-teman bisa pelajari ini. Kalau tidak kurang jelas atau tidak paham nanti kita bahas di grup ya, di WhatsApp grup ataupun di portal kalau nanti portalnya sudah sehat kembali. Nah, ini intuition sudah kita bahas tadi ya. Nah, akhirnya end of slide. Sebentar. Jadi saya juga mengupload ini nanti di YouTube ya teman-teman. Materi manajemen ini, Introduction of Management, dan juga nanti materi-materi yang lain setelah kita
kuliah ini, video conference saya akan upload di YouTube. Jangan lupa teman-teman ya, seperti biasa kalau sudah melihat YouTube, jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya ya.